Perkenalkan nama saya Kirta Agnelia Subianto, usia 17 dari kelas 12 bahasa. Hari Bapak. Halo, selamat pagi. Nama saya Valentin dari perwakilan kelompok 3. Jadi kelompok 3 akan membuat sebuah bingkai foto yang terbuat dari kardus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelas 12 Bahasa, absen nomor 7, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Nabila Salsabila, nomor absen 06, kelas 12 Bahasa, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfiqar Akaha, absen 36, hadir Pak. Selamat pagi Pak, nama saya Valentine Solideo dari kelas 12 Bahasa nomor absen 35, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fitri Selmina, absen 31, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firlan, nomor absen 14, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabina Andria, absen 30, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Radila, absen 34, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimin Eskia, absen 19, hadir Pak. Saya Izra Mata Lubis, absen 11, hadir Pak. Saya Sekarinda Aurelia dari kelas 12 Bahasa nomor absen 32, hadir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Septriana dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 9, siap hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Mutia Nur Fatihah, absen 03, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhasan Hatta, absen 24, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Mareta, nomor absen 05, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfas Mustafa, absen 02, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rasipa, absen 13, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun F. Ferdian, absen 01, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Matia Sintapa dari kelas 12 Bahasa, hadir Pak. Oh, perkenalkan nama saya Kenta Chandra Subianto, absen 17 dari kelas 12 Bahasa, hadir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kolbi dari kelas 12 Bahasa, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radina Tiara, absen 26, hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aditya Maulana dari kelas
12 bahasa absen 10 hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel tutorial pembelajaran aktif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari prakarya kewirausahaan untuk kelas 12 dengan materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Tujuan pembelajaran mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Mempresentasikan, mempromosikan dengan pemilihan media yang tepat, dan menjual karya produk kerajinan untuk pasar lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri melalui penjualan konsinyasi. Menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Baik, mari kita buka pembahasan dengan membahas tentang hukum ekonomi dasar. Dalam hukum ekonomi dasar menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama,
Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda halnya dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang kepada produk kerajinan yang dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau kita kenal dengan limited edition atau limited product. Produk yang unik dengan jumlah yang terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Pasar lebih menyukai produk dengan keunikan yang tinggi dan lebih banyak menghindari kesamaan. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Man atau manusia atau dikenal juga dengan SDM, sumber daya manusia. Saat ini biasanya disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia atau juga mind power atau daya pikir. Adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat, baik untuk perkembangan produk maupun untuk usaha secara umumnya. Money
dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Material atau bahan, mesin atau peralatan, dan metode atau cara kerja dapat juga diibaratkan sebagai bahan yang digunakan, cara produksi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemampuan wirausaha dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Ini adalah ruh dari sebuah wirausaha. Keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari proses rancangan produk ini. Karena produk merupakan inti dari wirausaha. Dalam rancangan ini diperlukan ide-ide kreatif yang inovatif untuk pengembangan produk yang lebih diterima di pasar. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasaran tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual suatu produk. Pada pelaksanaan wirausaha, diawali dengan penataan sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak kegiatan wirausaha. Dahulu digunakan istilah tenaga manusia itu dengan manpower. Namun, saat ini sumber daya manusia lebih dikenal dengan istilah mind power atau daya pikir. Pemikiran manusia lebih berharga daripada tenaga fisik. Sebagian kegiatan sudah dapat digantikan dengan mesin dan robot. Namun pemikiran kreatif dan inovatif hanya bersumber dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pemikiran kreatif dan inovatif menjadi penggerak dari perekonomian saat ini. Pada gelombang pertama ekonomi, pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut disebut dengan gelombang ekonomi pertanian. Revolusi industri dan perkembangan permesinan membawa babak baru bagi perekonomian. Industri manufaktur bermunculan dan menghasilkan produk secara massal. Produk dari industri massal menjadi motor penggerak utama ekonomi. Gelombang ini disebut dengan gelombang ekonomi industri. Gelombang berikutnya muncul sebagai akibat dari inovasi bidang teknologi informasi. Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi terus bertumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan,
layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, dan permainan interaktif. Subsektor kerajinan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi besar baik terhadap pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja. Demikian penjelasan untuk sesi pertama. Terima kasih atas perhatiannya.
Valentin dari perwakilan kelompok 3. Jadi kelompok 3 akan membuat sebuah bingkai foto yang terbuat dari kardus. Nah, yang pertama orang-orangnya itu terdiri dari kelompok 3 sendiri. Terus metode yang digunakan adalah menggunting, dan menempel. Terus uang yang digunakan untuk produksi ini adalah sebesar Rp10.000. Nah, untuk marketnya kita memarketkan kepada orang-orang seperti anak muda atau orang tua. Dan mesin yang kita gunakan adalah tangan kita sendiri. Bahan yang digunakan adalah kardus, lem, kertas kado atau karton, terus manik-manik. Terima kasih.